wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin membahas mengenai materi Al-A'ab Lugawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, di sini ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu terkait pengertian dari Al-A'ab Lugawiyah, kemudian yang kedua ada urgensi, yang ketiga ada karakteristik atau ciri-ciri, kemudian yang keempat ada jenis-jenis dari Al-A'ab Lugawiyah, kemudian yang kelima yaitu bentuk keterlibatan siswa dalam Al-A'ab Lugawiyah, kemudian yang terakhir itu peran guru di dalam Al-A'ab Lugawiyah. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari Al-A'ab Lugawiyah. Dalam bahasa Indonesia, Al-A'ab Lugawiyah itu berarti permainan bahasa. Nah, menurut pengertiannya, Al-A'ab Lugawiyah ini adalah suatu aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan mengandung unsur hiburan yang menyenangkan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Al-A'ab Lugawiyah ini adalah permainan dengan memanfaatkan media untuk memudahkan proses belajar bahasa, baik berupa kegiatan yang menyenangkan dan menghibur, atau hanya sekedar memanfaatkan media belajar, baik diselenggarakan dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dengan demikian, maka jika dengan adanya penggunaan permainan bahasa ini, para siswa itu merasa belajar bahasa Arab sambil bermain tentu membawa kenyamanan bagi siswa dan sudah pasti menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Nah, karena itu, permainan bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, terutama bahasa Arab, karena untuk membantu menguasai berbagai kemahiran bahasa. Nah, permainan bahasa juga dapat membantu untuk memudahkan aktivitas pembelajaran bahasa karena memang dalam pembelajaran bahasa itu merupakan suatu tugas yang sukar yang memerlukan latihan terus-menerus untuk mempraktikannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa. Nah, kemudian ada bahasan yang selanjutnya yaitu tentang urgensi dari Al-A'ab Lugawiyah atau permainan bahasa. Nah, jadi urgensi dari permainan bahasa Arab atau Al-A'ab Lugawiyah ini dalam kegiatan pembelajaran adalah bisa membawa kegiatan pembelajaran itu ke dalam suasana yang menyenangkan. Sebab umumnya itu kalau orang atau siswa itu sudah merasa senang dalam belajar, maka untuk kemudian materi selanjutnya bisa dengan mudah dan dapat mereka kuasai gitu. Karena untuk menguasai sesuatu kita perlu senang dulu. Nah, begitupun dengan menguasai bahasa Arab, kita harus senang dulu, maka akan mudah kita kuasai pembelajaran bahasa Arab tersebut. Nah, kemudian ada karakteristik atau ciri-ciri bahasa yang baik. Nah, permainan bahasa yang baik itu bukan sebatas permainan, tetapi juga harus mempengaruhi siswa dan penguasaan bahasa. Selain itu juga bisa membantu siswa dalam mempelajari materi bahasa yang lebih daripada sekadar aktivitas bermain itu sendiri. Nah, oleh karena itu, seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik, benar, dan cocok untuk dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari Al-A'ab Lugawiyah atau permainan bahasa yang baik adalah yang pertama, dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Kemudian, yang kedua yaitu dapat meningkatkan penguasaan unsur bahasa, baik itu kosakata ataupun tata bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa pelajar. Yang keempat yaitu memberikan peluang kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain, guru, dan juga materi bahasanya. Yang kelima yaitu dapat merangsang siswa untuk bertindak secara aktif dan pasif, serta dapat meningkatkan minat mereka melibatkan pelajar secara aktif, baik dalam kelompok maupun di dalam kelas. Kemudian yang keenam yaitu mempunyai petunjuk dan peraturan yang jelas, serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar pembelajaran bahasa dapat dicapai secara objektif. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tentang jenis permainan. Nah, permainan bahasa itu banyak jenisnya. Yang pertama yaitu permainan bahasa untuk keterampilan menyimak, diantaranya
ada kata berbisik. Nah, permainan ini tuh mempunyai tujuan untuk melatih ketajaman pendengaran siswa untuk menangkap isi berita dan menyampaikan berita tersebut kepada teman-temannya. Nah, kemudian contohnya lagi itu yaitu ada lihat dan dengarkan. Nah, permainan ini itu bertujuan untuk melihat siswa agar fokus pada pernyataan guru dan menyesuaikan dengan gambar atau situasi tertentu. Kemudian ada permainan menyimak ini yaitu kursi benar atau salah. Nah, permainan ini bertujuan untuk melatih pendengaran siswa untuk fokus pada pernyataan yang disampaikan seorang guru sehingga dapat menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, kemudian ada permainan bahasa untuk keterampilan berbicara. Yang pertama, ada permainan bahasa siapakah saya? Nah, permainan ini tuh bertujuan untuk melatih siswa berpikir, menebak, dan menggunakan berbagai kata tanya dalam berbahasa Arab. Kemudian ada lagi yaitu tebak kata. Nah, permainan ini tuh bertujuan untuk melatih siswa agar menyampaikan pertanyaan dan mengeksplorasi perbendaharaan kosakata yang dimilikinya untuk menebak suatu kata rahasia. Kemudian yang ketiga yaitu permainan bahasa keterampilan membaca. Contohnya itu ada menyusun kalimat. Nah, permainan ini tuh bertujuan untuk menghilangkan kepenatan dan kejenuhan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian yang terakhir ada permainan bahasa untuk keterampilan menulis. Contohnya itu ada melengkapi kata, kemudian ada melengkapi huruf yang hilang, dan kemudian juga ada menyusun kata. Dan masih banyak lagi jenis-jenis permainan yang bisa digunakan untuk permainan bahasa, terutama dalam bahasa Arab. Kemudian ada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa atau al-ab lugawiyah. Nah, berkenaan dengan keterlibatan siswa, aktivitas al-ab lugawiyah ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk variasi kegiatan. Menurut Shini, paling tidak ada 6 bentuk kegiatan keterlibatan siswa dalam al-ab lugawiyah, yaitu yang pertama ada asyitoh jam'iyah, yaitu kegiatan yang melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas. Kemudian yang kedua ada asyitoh al-majmu'ah, yaitu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian yang ketiga asyitoh al-fariq, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, kemudian yang keempat ada asyitoh sunaiyah, yaitu kegiatan al-ab lugawiyah yang dilakukan oleh 2 orang. Yang kelima ada asyitoh fardiyah, yaitu dilakukan oleh seorang secara individual. Dan yang terakhir itu ada asyitoh at-tijwal, atau kegiatan yang membiarkan siswa itu untuk meninggalkan tempat duduknya. Mereka tuh bergerak secara bebas untuk mencari teman, data, atau pasangan yang lainnya yang dibutuhkan dalam permainan atau dalam al-ab lugawiyah. Nah, semua jenis kegiatan itu bisa dipilih secara bergantian dengan memperhatikan karakter materi yang akan diajarkan. Untuk melatih maharah kalam, maka dibentuk kegiatan yang dipilih dalam asyitoh sunaiyah atau asyitoh at-tijwal. Karena sasaran dalam materi ini adalah latihan komunikasi aktif secara lisan atau antara satu teman dengan temannya. Nah, untuk melatih maharah kitabah tentunya lebih tepat jika memilih asyitoh fardiyah. Sedangkan untuk maharah qiraah itu bisa memilih asyitoh jam'iyah atau asyitoh al-majmu'ah. Nah, demikian juga untuk mengajarkan maharah istima' dan unsur-unsur bahasa bisa memilih salah satu bentuk kegiatan ini sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, kemudian ada pembahasan yang selanjutnya yaitu peran guru dalam al-ab lugawiyah. Nah, dengan adanya al-ab lugawiyah bukan berarti guru itu bebas tugas dan memberikan murid-murid mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bimbingan. Perlu ditekankan bahwa berbagai media dan teknologi belajar termasuk al-ab lugawiyah itu tidak bisa menggeser peran dan eksistensi guru di dalam kelas. Keberadaan guru tetap diperlukan, bahkan ia mempunyai peran khusus dan urgen dalam memperlancar jalannya permainan. Di antara peran dan tugas guru dalam al-ab lugawiyah, yang pertama yaitu membuat persiapan yang matang, kemudian yang kedua sebagai motivator dan juga komentator, yang ketiga sebagai evaluator, yang keempat yaitu sebagai perekam semua jenis kegiatan al-ab lugawiyah, dan yang kelima itu sebagai bimbingan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang al-ab lugawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.